Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Permadi dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya kelas 2B. Nah, di sini saya akan mempraktekkan prosedur pemasangan infus. Yang pertama, kita terlebih dahulu menyiapkan alatnya. Alat-alatnya itu kita siapkan ada infus set, bak steril yang berisi AIV kateter nomor 20, dan yang kedua itu tourniquet, dan yang ketiga itu cairan infus, dan yang keempat alkohol swab, dan yang kelima itu plester, dan yang keenam itu handscoon, dan yang ketujuh itu gunting, dan yang kedelapan itu perlak, dan yang kesembilan itu kasat transparan, yang ke-10 itu nair beacon atau tempat sampah. Nah, contohnya di sini misalkan ada di depan saya itu ada pasien. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Aulia Permadi, perawat di rumah sakit ini yang bertugas dari jam 7 sampai jam 12. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan infus yang bertujuan itu untuk memenuhi cairan atau kebutuhan nutrisi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, saya akan melakukan tindakan. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita mencuci tangan. Baik, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kita mencuci tangan menggunakan hand scrub dengan cara 6 langkah cuci tangan. Nah, setelah mencuci tangan, cara yang kedua itu kita pasang tiang infus. Kita pasang tiang infus sekitar 90 cm pada pasien. Dan yang ketiga itu cek set infus dan atur tinggi klem 1/3 dari seluruh panjang selang dan kunci. Nah, yang keempat itu ambil botol infus dan buka selang infus dan isi. Misalkan ini botol infusnya ya, kita buka. Nah, kemudian kita isi dan tusukkan ke botol infus. Nah, misalkan ini infus setnya ya. Kemudian kita isi setengahnya. Nah, kemudian kita alirkan sampai tidak ada udara, lalu kita gantungkan. Nah, setelah itu kita gantungkan, kita pasang perlak terlebih dahulu. Nah, kemudian kita cari area penusukan. Nah, cari area penusukan. Kemudian kita pasang tourniquet. Nah, kita pasang tourniquetnya itu 10-12 pada area penusukan. Nah, misalkan area penusukannya di sini, kita pasang tourniquetnya di sini 10-12 ya. Nah, kemudian kita bersihkan area penusukan dengan alkohol swab dengan cara melingkar sekitar diameter 5 cm. Nah, misalkan ini alkohol swabnya ya, kita mau nginfus di sini, misalkan nih di sini venanya, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, bersihkannya searah dengan jarum jamnya. Kemudian kita lakukan penusukan jarumnya itu ke arah ke atas. Nah, sudutnya itu sekitar 20-30 derajat, lalu kita lakukan penusukan. Nah, indikasinya misalkan kita lakukan penusukannya. Penusukkan di sini. Nah, misalkan sudah masuk nih jarumnya. Nah, indikasinya itu kalau misalkan jarumnya sudah masuk ke vena, itu kita bisa lihat ada darah. Nah, kalau misalkan ada darah, kita sudah ada darah nih, kita tarik jarumnya sedikit, kita keluarkan. Nah, setengahnya. Nah, terus kita kemudian lanjutkan memasukkannya
Dan setelah masuk, langsung kita hubungkan, kita cabutkan, sudah mencabut jarumnya, lalu kita sambungkan dengan infus. Kita sambungkan infusnya nih, misalnya kita disambungkan. Nah, terus kita buka tourniquetnya. Kita buka tourniquet. Nah, setelah kita buka tourniquet, kita lihat apakah vena itu tembus atau tidak. Nah, misalkan ini venanya tembus ya, misalkan tembus. Nah, lalu kita alirkan infus. Nah, kita alirkan, kita lihat apakah ada pembengkakan. Kalau misalkan tidak ada, berarti kita itu memasukkan jarumnya tepat pada vena. Nah, kemudian kita setelah masuk itu kemudian kita lakukan fiksasi dengan plester dan membentuk simpul kupu-kupu. Dan kemudian kita tutup area pengimpusan dengan kasa steril dan plester. Kita lakukan penutupan dengan kasa atau plester yang transparan ya, karena zaman sekarang itu sudah tidak dipergunakan lagi kasa. Dengan kasa ya, kita dengan plester yang transparan. Nah, kita tutup area penginfusan dengan kasa dan plester, kemudian tutup. Nah, kalau misalkan kita menginfusnya pada anak-anak, berarti kita gunakan spalak atau kayak modelnya papan ya di sini ya. Itu bertujuannya untuk biar tidak ada pencabutan selang. Kan tahu sendiri kalau anak kecil kan masih aktif banget ya, jadi kita pasang splak ya. Terus kemudian kita pasang tanggal penginfusan pada pada di sini pada tangan atau bisa pada infus. Nah, setelah selesai, maaf Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan penginfusan. Baik Bu, nanti saya kesini lagi sekitar 45 menit yang akan datang. Kalau misalkan Ibu ada yang perlu dibantu, Ibu bisa tekan tombol di samping. Sekian dari saya Bu, wassalamualaikum. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.